Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Buddha Gautama dilahirkan dengan nama Siddhartha Gautama. Dalam bahasa Sanskerta, Siddhartha Gautama, Pali, keturunan Gautama yang tujuannya tercapai. Dia kemudian menjadi Sang Buddha, secara harfiah, orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Dia juga dikenal sebagai Sakya Muni, orang bijak dari kaum Sakya, dan sebagai Sang Tathagata. Siddhartha Gautama adalah guru spiritual dari wilayah timur laut India yang juga merupakan pendiri agama Buddha. Ia secara mendasar dianggap oleh pemeluk agama Buddha sebagai Buddha Agung atau sama Sang Buddha pada masa sekarang. Waktu kelahiran dan kematiannya tidaklah pasti. Sebagian besar sejarawan dari awal abad ke-20 memperkirakan kehidupannya antara tahun 563 sebelum Masehi sampai 483 sebelum Masehi. Baru-baru ini pada suatu simposium, para ahli akan masalah ini, sebagian besar dari ilmuwan yang menjelaskan pendapat memperkirakan tanggalnya berkisar antara 20 tahun, antara tahun 400 sebelum Masehi untuk waktu meninggal dunianya. Sedangkan yang lain menyokong perkiraan tanggal yang lebih awal atau waktu setelahnya. Siddhartha Gautama merupakan figur utama dari agama Buddha. Keterangan akan kehidupannya dan peraturan agama yang dipercayai oleh penganut agama Buddha dirangkum setelah kematiannya dan dihafalkan oleh para pengikutnya. Berbagai kumpulan perlengkapan pengajaran akan Siddhartha Gautama diberikan secara lisan dan bentuk tulisan pertama kali dilakukan sekitar 400 tahun kemudian. Pelajar-pelajar dari Barat lebih condong untuk menerima biografi Sang Buddha yang dijelaskan dalam naskah agama Buddha sebagai catatan sejarah. Tetapi belakangan ini, keseganan pelajar negara Barat meningkat dalam memberikan pernyataan yang tidak sesuai mengenai fakta historis akan kehidupan dan pengajaran Sang Buddha. Nabi Zulkifli yang diduga Siddhartha Gautama. Zulkifli adalah salah satu nabi dalam ajaran Islam yang diutus kepada kaum Amoria di Damaskus. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1460 sebelum Masehi dan diutus untuk mengajarkan tauhid kepada kaumnya yang menyembah berhala supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Taat beribadah dan membayar zakat. Ia memiliki 2 anak dan meninggal ketika berusia 95 tahun di Damaskus, Syria. Namanya disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Nama Zulkifli ia dapat ketika pada suatu hari Raja mengumpulkan rakyatnya dan bertanya, siapakah yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah? Tak ada seorang pun yang berani menyatakan kesanggupannya. Menurut Mufassirin, akhirnya seorang anak muda yang bernama Asli Bashar mengacungkan tangan dan berkata, ia sanggup melakukan itu. Sejak saat itulah ia dipanggil dengan julukan Zulkifli yang artinya sanggup. Riwayat hidup Nabi Zulkifli. Riwayat Zulkifli sedikit sekali disebutkan dalam Al-Quran. Ia adalah putra Nabi Ayub yang lolos dari reruntuhan rumah Nabi Ayub yang menewaskan semua anak Nabi Ayub. Zulkifli adalah orang yang taat beribadah, ia melakukan sembahyang 100 kali dalam sehari. Nabi Zulkifli menjadi raja. Suatu ketika, raja di negeri Rom saat itu, Nabi Ilyasa sudah semakin tua. Karena tak memiliki calon pengganti, raja mengadakan sayembara kepada kaum Rom, bahwa siapapun yang berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak melakukan marah, ia akan diangkat menjadi raja. Hal ini terdapat dalam riwayat Ibnu Jarir. Apabila Ilyasa alaihi salam atau Nabi Ilyasa meningkat tua, dan ingin memberikan tugas untuk memimpin bangsa Israel kepada yang sesuai, Baginda mengumumkan hanya orang tersebut akan dipertimbangkan untuk menggantikan Baginda dan yang berpuasa pada siang hari
mengingati Allah pada malam hari, dan menahan diri daripada sifat marah. Salah seorang daripada mereka atau Bashar berdiri dan berkata, "Aku akan patuh kepada syarat-syarat tersebut." Baginda mengulangi syarat-syarat itu semula sebanyak 3 kali, dan lelaki yang sama berjanji dengan bersungguh-sungguh akan memenuhi syarat-syarat tersebut. Maka dia dilantik untuk membawa tugas tersebut. Dari kutipan riwayat di atas, Bashar menyanggupi semua persyaratan yang diberikan raja kepadanya. Ia pun dinobatkan menjadi raja. Pada masa pemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang adil dalam menyelesaikan perkara. Karena keadilan beliau, maka ia disebut sebagai Zulkifli pada masa itu. Gangguan Syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya sebagai nabi dan rasul. Setelah beberapa lama menjadi raja, beliau memenuhi segala janjinya, sehingga Allah memberinya ujian kepadanya dengan syaitan yang berkeinginan untuk menggoyahkan imannya. Suatu ketika, syaitan menjelma sebagai musafir lelaki tua. Keinginannya adalah membuat marah Zulkifli. Ia memaksa penjaga untuk dapat masuk istana dan menemui Zulkifli pada larut malam. Lelaki tua itu diizinkan masuk oleh penjaga istana. Dalam pertemuan tersebut, setan mengadu kepada Zulkifli tentang kekejaman orang lain terhadap dirinya. Namun Zulkifli menyuruhnya untuk datang besok malam ketika kedua belah pihak sudah merasa siap untuk bertemu. Namun musafir tersebut mengingkarinya dan malah datang pagi hari. Keesokan harinya musafir tersebut datang dan mengadu seperti pada malam sebelumnya. Maka Zulkifli menyuruhnya untuk datang pada malam hari saja. Lelaki itu berjanji dengan bersungguh-sungguh pada Zulkifli untuk datang pada malam hari. Namun ia mengingkarinya. Pada hari yang ketiga, musafir itu datang lagi. Pada kali ini tidak ada tanggapan dari Zulkifli. Maka setan tersebut menyelinap menembus pintu dan menunjukkan dirinya kepada Zulkifli. Zulkifli sangat terkejut melihat jelmaan setan tersebut. Lalu ia pun mengetahui bahwa musafir itu adalah setan yang mencoba membuatnya marah, namun setan itu gagal. Karena keberhasilan Zulkifli menahan amarah, maka oleh Allah ia diangkat menjadi seorang nabi. Kaum Rum. Nabi Zulkifli diutus oleh Allah kepada kaum Rum agar selalu mengingat satu Tuhan dan tidak menyembah berhala. Suatu ketika terjadi pemberontakan di negerinya oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Zulkifli menyeru pada rakyatnya agar berperang. Namun mereka semua takut mati, sehingga tak seorang pun yang mau berperang. Mereka pun meminta Zulkifli untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka semua tidak mati dan menang dalam perang. Zulkifli pun berdoa kepada Allah dan Allah pun mengabulkan doanya. Referensi Al-Quran. Zulkifli disebutkan dalam ayat Al-Quran, surat Al-Anbiya dan surat Shad. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 hingga 86. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Surat Shad ayat 48. Dalam kedua masalah tersebut, Zulkifli yang disebut sebagai nabi dalam Al-Quran tersebut dapat juga merupakan orang lain yang tidak disebut dalam ayat tersebut. Menurut versi lain, nama aslinya Waidiyah bin Adrin. Ia nabi bagi penduduk Syria dan sekitarnya. Ia membangun kota Kifl di Irak. Ada dua tempat yang diyakini sebagai makam Zulkifli. Pertama di Kifl, Irak dekat Najaf dan Al-Hilah. Dan yang kedua di Nawa, Suriah. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.